Bapa kami yang ada di surga, kembali kami bersyukur pagi ini boleh menikmati indahnya mentari pagi bersama dengan kasih dan penyertaan-Mu, dan telah menjaga kami sepanjang malam dan pagi ini kami mau memuji memuliakan nama-Mu, dan sekarang saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini, berkati kami dengan firman-Mu, dan pagi ini kami bersyukur mau dengarkan firman-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami dapat mengerti, memahami, dan melakukannya. Biarlah kami anak-anak-Mu yang setia menjadi anak-anak terang-Mu dan jadi pelaku firman-Mu, serta memberitakan Injil bagi semua orang melalui pembacaan firman kami, agar semua orang bisa memahami, mengerti siapa Tuhan Yesus, siapa Bapa di surga, siapa Roh Kudus, dan siapa yang menjadi keinginan Bapa di surga untuk keselamatan bagi banyak orang, agar semua orang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut firman-Mu pagi ini dengan sukacita. Kami mau merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Amin. Pembacaan Alkitab pagi hari ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 13 hingga dengan ayat yang ke-42. Injil Lukas pasal 10 ayat 13 hingga ayat yang ke-16 dengan perikop Yesus mengecam beberapa kota. Terdapat juga di kitab Injil Matius pasal 11 ayat 20 sampai 24 yang berbunyi demikian. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi, pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Dahsyat bahwa siapa saja yang menolak Tuhan Yesus dan Bapa di surga, artinya di sini orang-orang yang tidak menerima. Semoga kita jangan menjadi orang-orang yang menolak dan berkhianat, karena kita akan setia sampai selamanya sekalipun banyak pencobaan, banyak ujian. Kuatkan iman kita terus dengan membaca Alkitab supaya kita mengetahui janji-janji daripada Bapa kepada kita. Kemudian Injil Lukas pasal 10 ayat 17 hingga dengan ayat yang ke-20 dengan perikop kembalinya ke-70 murid yang berbunyi demikian. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya, aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takut kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Nah, puji Tuhan saudara. Kita anak-anak Tuhan, kita diberi kuasa untuk mengusir roh jahat. Dan kita telah diberikan janji bahwa nama kita ada terdaftar di sorga. Itu untuk orang-orang yang setia ya. Makanya jangan saling berdebat, kita itu sama di hadapan Bapa. Karena kita sudah terdaftar di sorga, makanya kita itu tidak ada yang sampai berkhianat. Kalau kita berkhianat ya nama kita gak ada terdaftar. Puji Tuhan saudara, ini hanya sebagai pengalaman pribadi. Kemudian Lukas pasal 10, Injil Lukas pasal 10 ayat 21 sampai dengan ayat 24.
dan perikop ucapan syukur dan bahagia terdapat juga di kitab Injil Matius 11 ayat 25 sampai 27, Injil Matius 13 ayat 16 sampai 17 yang berbunyi demikian. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu." Sesudah itu, berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin dengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Puji Tuhan, saudara, saya juga mengalami hal yang ini. Seperti yang Yesus katakan, ayat di sini sangat berkesan, yaitu semua telah diserahkan kepadaku, itu kata Yesus, oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Jadi saya termasuk orang yang dipilih Tuhan Yesus karena saya pernah melihat Roh Kudus, wujud asli Roh Kudus. Dan juga saya sudah bertemu Tuhan Yesus dan saya mengerti tentang Bapa. Bapa itu kalau kita melihatnya kita bisa mati, saudara, benar. Karena kita nggak layak. Dia sangat mulia, kudus dan suci. Jadi kita nggak bisa deket-deket sama Bapa kecuali Yesus yang menyatakannya. Karena Yesus itu memang sehakikat dengan Bapa. Ya seperti saya sering dengar di Injil-Injil, pekabaran Injil ataupun apologet tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini. Karena memang fakta itu, saudara, saya hakikat mereka. Sulit saya menjelaskannya, tetapi saya mengerti semuanya. Karena saya mengalami sendiri pengalaman pribadi. Dari kecil saya sudah bertemu atau melihat langsung atau juga mengalami pengalaman spiritual saya kepada apa yang saya imani. Hingga sampai saya melihat Roh Kudus, bertemu Yesus, dan akhirnya juga saya mengerti tentang Bapa yang punya kuasa atas segala yang ada di dunia ini. Kalau percaya kepada Bapa saja nggak mungkin kalau kita nggak percaya kepada Yesus Kristus dan Roh Kudus. Karena semua itu adalah hakikat yang sama, yang punya kuasa masing-masing, saudara. Puji Tuhan, Roh Kudus itu sangat membuat saya sampai hari ini masih bersyukur, bersuka cita, dan roh saya masih kuat sekalipun saya di dunia ini menderita sekalipun. Bahkan saya pernah dianiaya, dan banyak pengalaman pribadi saya yang sulit sekali saya ceritakan. Tetapi puji Tuhan, Roh Kudus itu terus menerangi saya, menguatkan saya setiap hari. Dulu saya adalah pelaku-pelaku firman, dan sekarang saya membaca firman ini. Karena dari sini saya mengetahui apa yang saya alami dulu adalah fakta. Kemudian kita sambung di pembacaan Lukas pasal 10 ayat 21. Ayat 25 sampai 20 sampai ke 37 dengan perikop baru orang Samaria yang murah hati yang berbunyi demikian. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu,
dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari sebelah jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi, kalaupun kita percaya kepada Yesus Kristus, tapi kita tidak melakukan perbuatan baik atau mengasihi orang-orang yang seperti yang Yesus katakan di sini, ini adalah perumpamaan atau contoh saja. Agar kita semua dapat berbuat kasih kepada semua orang, jangan menunda-nunda waktu lagi. Kita itu wajib melakukan ini karena Tuhan Yesus sendiri telah berkorban bagi kita. Jadi kita harus peduli kepada sesama, yang paling tidak kita bisa berbagi dalam keadaan apapun, walaupun kita hanya hidup dan berkecukupan, sekalipun berkekurangan, kita tetap harus mengasihi saudara kita yang tidak punya apa-apa. Kemudian kita membaca Injil Lukas 10 ayat 38 sampai 42 yang berbunyi demikian dengan perikop Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, kau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Dan hal ini sangat penting, saudara. Kita harus setia duduk di kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan, dan kita jangan terlalu sibuk dengan kegiatan dunia ini. Paling tidak kita memberikan waktu bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Puji Tuhan, Tuhan Yesus beserta kita. Untuk firman-Nya hari ini, kita semua dilawat, semoga kita semua diberkati. Karena Tuhan Maha Kasih. Saya mengalami batuk kemarin dan 2 hari saja saya sembuh. Saya puji Tuhan. Tuhan Yesus, saya serukan terus memohon kepadanya untuk menyembuhkan saya. Walaupun saya sesak sekali napas saya, karena saya juga mengalami asma. Dan puji Tuhan, Dia telah melawat saya ketika tidur juga. Saya yakin bahwa kuasa Tuhan Yesus itu bekerja untuk saya pribadi. Asalkan kita benar-benar percaya. Dan kita jangan sama sekali memikirkan tentang dosa. Agar kita jangan jatuh ke dalam dosa itu. Karena Tuhan Yesus itu tahu hati kita yang hanya bersekutu dengannya. Terpujilah Engkau Bapa di surga buat firman-Mu pagi ini. Biarlah kami selalu setia mendengarkannya. Karena mujizat-Mu pasti terjadi. Firman-Mu pasti terjadi dan tidak berubah.
baik janji-janjimu, baik perintah-perintahmu, baik segala yang sudah kau tetapkan untuk kami. Siapapun kami tidak berhak untuk memilih, karena Engkau yang akan memilih kami, dan biarlah firman-Mu yang jadi, dan kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Yesus, amin.